Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, tentunya di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Subang. Baiklah, ada sebenarnya kalau kita kaji, kita dengarkan dengan sesama, podcastnya Kombes Pol Dr. Hastri dengan Deddy Kobuser. Kalau kita perhatikan, itu sangat menarik sebenarnya. Ya, sangat-sangat menarik. Artinya satu adalah adanya keberanian dari Dr. Hastri untuk menyatakan itu. Karena ini kan hal-hal yang sangat berani, ya. Sangat, hal yang sangat sakral. Artinya apa? Materi-materi yang disampaikan oleh Dr. Hastri itu mengarah sebenarnya. Ya, mengarah. Maksudnya mengarah bagaimana? Mengarah ya karena ada hal yang memang di sana dibahas masalah DNA dan ada 2 DNA asing dan itulah yang kemungkinan mungkin bisa saja diduga 2 DNA asing itu 2 DNA pelaku. Nah, itu kan sebenarnya bisa mengarah ke sana. Ya bisa diduga demikian. Nah, tapi saya juga akan membahas kali ini adalah masih seputar podcastnya Dr. Hastri dengan Deddy Kobuser. Cuma saya akan ada hal yang menarik dan berani juga sebenarnya. Yaitu di komentar salah satu aplikasi yaitu IG, ya. Di mana di sana Dr. Hastri dipostingkan bahwa hasil dari para podcastnya beliau Dr. Hastri dengan Deddy Kobuser kemudian dipost di salah satu aplikasi, kemudian banyaklah berkomentar dari podcast tersebut, komentar-komentar dari netizen, dan ada satu komentar yang sangat menarik menurut saya yaitu adalah salah satu, nanti saya akan munculkan di sini ya data daripada komentarnya. Mengatakan demikian. Pelaku Subang mengerti forensik. Mayat dimandikan. Nah, ada sebut deh. Sekali lagi. Pelaku Subang mengerti forensik. Mayat dimandikan. 2 DNA pelaku bukan 2 DNA pelaku bukan DNA inti atau DNA asing, tapi dikenal korban. Jangan-jangan pelakunya, dia di situ menyebutkan inisial D dan A. Kita tidak tahu siapa D dan A ya, karena di sini hanya inisial saja. Ya bisa dukun, bisa apa aja. A-nya bisa Ambon, ya karena di sini inisial ya. Kemudian, nah itu netizen ya. Dr. Hastri menjawab kepada netizen itu dalam D dan A ini harus diambil sampel DNA-nya untuk dibandingkan. Nah, itu ya. Jadi Dr. Hastri menjawab. Nah, saya tidak tahu apakah ini langsung Dr. Hastri yang menjawab ataukah ada adminnya ya. Karena kan biasanya kalau ada beberapa konten kreator, dia itu kadang-kadang suka ada admin ya. Nah, kita tidak tahu apakah ini admin yang menjawab, tapi rasanya tidak mungkin kalau admin karena ini urusannya adalah urusan yang sangat teknis ya. Nah, saya pikir ya mungkin ini Dr. Hastri karena di sana yang sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan nama aplikasinya. Jadi menjawab beliau, D dan A ini harus diambil sampel DNA-nya untuk dibandingkan. Setelah mendapatkan pertanyaan dari netizen yang tadi bahwa pelaku Subang mengerti forensik, mayat dimandikan,
Dua DNA pelaku bukan DNA inti atau DNA asing, tapi dikenal korban, jangan-jangan pelakunya D dan A. Ya itulah pertanyaan dan jawaban dari salah satu netizen dan dijawab oleh Dr. Hastri. Ini menarik sebenarnya. Ada perkataan demikian, biasanya kan kalau kita lihat dari sekian banyak pertanyaan ya, dari sekian banyak netizen yang bertanya di sini, ini sampai ratusan malah yang bertanya atas podcast yang disampaikan Dr. Hastri di Deddy Corbuzier. Itu kan tidak semua dijawab ini, kalau saya lihat ya. Ya, bisa dilihat. Ini adalah ininya kalau nggak kelihatan ya. Tidak bisa dijawab, tidak dijawab semua. Nah, tapi poin yang ini oleh Dr. Hastri dijawab gitu. Dan kalau dijawab berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Karena begini, secara psikologis bahwa kalau tidak perlu banget juga Dr. Hastri tidak akan menjawab pasti, ya. Apalagi berkaitan dengan masalah teknis. Tapi ini saya lihat Dr. Hastri menjawab. Dan ini adalah menarik. Pertanyaannya siapakah D dan A ini? Tentunya hanya mereka yang tahu lah, ya. Hanya netizen, tapi ya itulah. Yang jadi kita ininya adalah netizen kan tidak kenal dengan Dr. Hastri ya. Nggak tahu apa kenal apa tidak di sini ya. Tapi kalau dilihat dari channelnya, ya, dari siapa yang memberikan dari netizen ini itu memberikan inisial D dan A. Kemudian Dr. Hastri menjawab juga D dan A juga. Jadi seolah-olah bahwa netizen dan Dr. Hastri sudah tahu siapa itu D dan A. Ya. Saya sendiri tidak tahu ya siapa D dan A ya. Tidak tahu saya D dan A siapa. Ya kan? Nah, ya kan dia tidak tahu karena ini inisial. Mereka yang tahu gitu kan. Apakah netizen yang melihat video saya sekarang tahu apa tidak? Saya juga tidak tahu. Tapi kalau dilihat dari sini adalah yaitu ada persesuaian ya, saling keterikatan antara netizen dan Dr. Hastri bahwa mengetahui siapa D dan A itu. Ya mungkin nanti kita bisa lihat apakah ada nama-nama yang sesuai dengan inisial ini di beberapa saksi yang sudah terperiksa ya. Nah, itu sepertinya. Kalau misalkan mereka mengetahui dan pertanyaan begini. Kalau Dr. Hastri mengatakan bahwa ini kan 1 minggu ya, 1 minggu. Kalau saya lihat di sini 1 minggu baru menjawabnya. D dan A ini harus diambil sampel DNA-nya untuk dibandingkan. Apakah belum ada pengambilan DNA? Sedangkan beberapa waktu yang lalu Dr. Hastri pernah mengatakan bahwa DNA sudah diambil dan tidak ada yang cocok. Tapi ini mengatakan D dan A ini harus diambil sampel DNA-nya untuk dibandingkan. Nah, saya tidak mengerti apakah dibandingkan dengan siapa nih ya. Nah, cuman apakah memang belum diambil? Tapi ini kan seolah-olah suatu penekanan bahwa penekanan untuk meminta gitu kan ya. D dan A ini harus diambil sampel DNA-nya. Berarti ya hanya Dr. Hastri yang tahu. Ini sangat menarik dan akan terus mulai terbuka. Dan ini adalah keberanian dari Dr. Hastri. Kita dukung terus Dr. Hastri ya, sehingga bisa terungkap kasus ini. Kita doakan sama-sama karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Kita yakini bahwa sebaik-baiknya orang menutupi maka akan terbuka juga. Kita yakini itu semua. Kita doakan semua masyarakat Indonesia semua agar kasus ini bisa terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.